Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denovia Rusienti, SH-SPD, Guru Kelas 1 UPT SDN 01 Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pengalaman saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Judul praktek baik saya adalah Belajar Bersama, Tumbuh Bersama, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas rendah melalui pendekatan P2K2. Manfaat dan tujuan dari best practice ini adalah: 1. Berbagi inovasi, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan P2K2. Kedua, melaksanakan kegiatan pendukung untuk pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. 3. Memberikan perubahan dari pembelajaran sebelumnya sehingga hasilnya lebih baik. Mari saksikan tayangan berikut ini. Setiap anak memiliki kemampuan dan karakteristik yang sangat beraneka ragam. Ada yang memiliki potensi kecerdasan, bahkan bakat istimewa. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian kita dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran. Keberagaman profil di atas merupakan hal yang harus diperhatikan dan menjadi sebuah tantangan yang harus dicarikan solusinya dan difasilitasi melalui pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak dapat belajar bersama dan tumbuh bersama sehingga berkembang potensinya. Untuk mengatasi tantangan di atas, saya melaksanakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas rendah melalui pendekatan P2K2 dengan langkah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang khas untuk kelas 1 SD. Asesmen awal ini bertujuan mengetahui profil peserta didik. Pertama, pada saat awal tahun ajaran, saya membuat daftar pertanyaan untuk diisi orang tua bersama anak. Kedua, saya melakukan pengamatan selama proses pembelajaran di kelas. Pengamatan saya lakukan sejak masa orientasi sekolah, saat kegiatan transisi PAUD SD. Berdasarkan asesmen awal tersebut, saya mendapatkan data bahwa dari 23 siswa, terdapat siswa cenderung aktif, senang berjalan, banyak bergerak, atau kinestetik sebanyak 6 orang. Anak yang senang mendengarkan berjumlah 4 orang. Dan banyak bertanya, senang melihat, atau visual berjumlah 10 orang. Langkah selanjutnya, saya buat perencanaan dan menyiapkan media pembelajaran. Strategi pertama, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kelas rendah. Kegiatan pembelajaran diawali berbaris dan salam sebelum masuk kelas. Dan selanjutnya, membaca doa, membaca ayat pendek, dan literasi pagi. Guru mengingatkan untuk mematuhi kesepakatan kelas yang telah disepakati guru beserta peserta didik sebelumnya. Setelah guru memberikan persepsi, motivasi, penyampaian tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, kegiatan dilanjutkan dengan menjelaskan materi dengan menggunakan media video di kelompok besar. Kegiatan inti dalam pembelajaran ini, saya menggunakan video pembelajaran dan LKPD disertai penjelasan guru sebagai upaya memfasilitasi kebutuhan belajar dengan gaya audio visual. Langkah selanjutnya, guru membagi siswa dalam kelompok berdasarkan kebutuhan belajar. Guru memberikan LKPD dan memberikan bimbingan kepada setiap murid. Saya juga mempertimbangkan kesiapan belajar, maka target capaian dan cakupan materi di LKPD dibedakan berdasarkan kesiapan peserta didik. Di samping belajar di dalam kelas,
Siswa juga diajak belajar di luar kelas secara bersama-sama. Langsung Ustazah nilai ya, berapa tadi? Siswa menyelesaikan LKPD sesuai dengan minat dan kesiapan belajarnya. Di akhir pembelajaran, dilakukan asesmen formatif. Siswa diberikan kuis dengan menggunakan word wall dan siswa mampu mengoperasikannya sendiri. Dengan aplikasi ini, siswa sangat senang dan antusias menjawabnya. Guru juga memeriksa capaian di LKPD-nya. Bagi siswa yang belum mencapai KKTP-nya, diberikan bimbingan tambahan yang pelaksanaannya di luar jam pelajaran. Strategi yang kedua adalah pembiasaan sikap positif seperti mengakui kesetaraan, mengakui keberagaman, dan perbedaan, juga saling menghargai. Kegiatan ini diawali dengan penggunaan istilah anak soleh dan soleha. Soleh soleha 1C. Mengubah kebiasaan memanggil kamu, waang dengan sebutan antum atau menyebutkan namanya. Anak 4, anak 9. Strategi yang ketiga yaitu keteladanan. Guru mesti menjadi teladan. Untuk itu, guru harus bisa berkata santun, berperilaku sabar, sehingga anak merasa aman dan nyaman. Strategi yang keempat yaitu kerjasama. Melalui kegiatan parenting kelas, saya mengajak orang tua untuk memberikan perhatian lebih seperti mengingatkan sholat, selalu berkata santun, saling menghargai, dan sebagainya. Melalui paguyuban kelas, saya membangun komunikasi terkait pembelajaran anak-anak. Salah satu hasilnya, terwujudnya kelas yang aman dan menjadi kelas kaya teks. Dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas rendah, melalui pendekatan P2K2, membuahkan hasil yang bagus, yaitu 1. Perilaku dan karakter anak berubah ke arah yang lebih baik, lebih santun, rajin sholat di rumah. 2. Hasil belajar anak naik atau meningkat. 3. Orang tua memberikan umpan balik positif dan senang dengan perubahan tersebut. Anak Dea, anak senang sekali belajar dengan Ustazah Titi karena ngajarnya asik, pakai video. Saya Meleni, merupakan rekan sejawat Ustazah Titi karena telah menunjukkan dedikasi dan inovasinya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan P2K2. Ustazah Titi menggunakan metode sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. Ketika bergabung dengan kelas 1C itu merasa aman, nyaman, dan bahagia untuk menuntut ilmu. Anak saya mengalami perubahan perilaku, adab, dan akhlak ke arah yang lebih baik. Antusias anak untuk beribadah dan menuntut ilmu itu lebih meningkat. Sekarang anak saya menjadi lebih rajin sholatnya, menjadi lebih penurut, dan menjadi lebih santun bahasanya. Ustazah Titi dalam mengajar dan mendidik selalu dengan penuh perhatian dan keteladanan serta memberikan pengajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak saya. Bapak dan Ibu guru hebat, kita perlu menyadari bahwa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita telah membuka pintu bagi setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Mari terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memberdayakan, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.